Pagi itu langit Jakarta begitu cerah, tapi di lantai 23 Nusantara Tower, mimpi buruk sedang dimulai. Monitor berkedip merah, alarm meraung tanpa henti, perusahaan teknologi milik Sinta Larasati diserang hacker internasional. Karyawan panik, sistem lumpuh total, dan sang CEO sombong hanya bisa berteriak marah. Kalian digaji mahal, tapi tak ada satupun yang bisa menghentikan ini. Sampai tiba-tiba, seorang lelaki berseragam abu-abu berjalan masuk. Maman, seorang office boy yang selama ini dianggap remeh. Dengan suara pelan tapi yakin, ia berkata, "Permisi, maaf Bu, mungkin saya bisa bantu periksa sistemnya." Ruangan langsung terdiam. Lalu tawa pecah, "OB mau lawan hacker?" Namun Maman tetap berdiri dengan tekad membara. Sinta mendekat dengan senyum meremehkan. "Baik, OB jenius. Aku beri kau kesempatan. Kalau kau gagal, angkat kaki dari sini. Tapi kalau kau berhasil..." Ia berhenti tepat di depan Maman, tatapannya tajam menusuk. "Aku akan beri apapun yang kamu mau. Termasuk, aku jadi istrimu." Semua heran dan terkejut dengan ucapan itu, tanpa tahu bahwa keajaiban besar sedang bersiap terjadi. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah. Namun suasana yang terasa di lantai 23 gedung Nusantara Tower justru sebaliknya, mencekam dan penuh kepanikan. Ruangan luas bergaya modern itu dipenuhi monitor-monitor yang berkedip merah. Alarm sistem meraung nyaring, seolah memberi peringatan bahwa bencana tengah terjadi. Pada layar besar terpampang pesan mengerikan. "Sistem breach detected, data center under attack." Sinta Larasati, wanita berusia awal 30-an, berdiri di depan layar utama dengan ekspresi tegang yang berusaha ia tutupi. Ia adalah CEO muda paling berpengaruh di dunia teknologi, pemilik perusahaan IT raksasa, Nusantara Corp. Selama ini, ia dikenal angkuh, percaya diri, dan hampir tidak pernah terlihat goyah. Tetapi hari itu berbeda. Untuk pertama kalinya, wajah sombong itu tampak retak oleh rasa takut. Di hadapannya, para staf IT bekerja panik. Jari-jari mereka menari cepat di atas keyboard, mencoba mempertahankan sistem dari serangan siber tingkat tinggi yang datang dari luar negeri. Namun upaya itu tak membuahkan hasil. Firewall jebol, server utama mati satu persatu. "Bagaimana ini bisa terjadi?" teriak Sinta, suaranya menggema menembus alarm yang memekakan telinga. "Kalian semua lulusan luar negeri, digaji mahal. Tapi bahkan menahan satu serangan siber saja kalian tidak becus." Tak ada yang berani mengangkat kepala. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara ketikan gugup yang terdengar samar. Lalu, di tengah kekacauan penuh ketegangan itu, pintu ruangan terbuka. Masuk seorang lelaki sederhana berseragam abu-abu kusam, sambil membawa alat pel lantai. Wajahnya berkeringat, namun justru terlihat paling tenang di antara semuanya. Namanya Maman. Seorang office boy yang selama ini hampir tidak dianggap keberadaannya. "Permisi, Bu," ucapnya pelan. "Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi mungkin saya bisa bantu periksa sistemnya." Semua kepala sontak menoleh. Untuk beberapa detik ruangan membeku. Lalu, tawa kecil terdengar dari sudut ruangan, dan semakin membesar. "OB mau lawan hacker? Ini lucu banget. Jangan-jangan dia pikir kabel LAN sama aja kayak kabel pel." Sinta mengangkat tangan, menghentikan mereka. "Kau bilang apa barusan?" "Saya hanya bilang, saya mungkin bisa bantu, Bu," jawab Maman tanpa ragu. "Saya dulu kuliah IT, tapi berhenti di semester 3 karena orang tua tak mampu lagi bayar biaya." Ruangan kembali sunyi. Sinta mendekat dengan langkah angkuh, hentakan sepatu hak tingginya mengenai lantai marmer. "Jadi, seorang OB ingin memperbaiki sistem yang bahkan tim profesionalku tidak bisa tangani?" "Iya, Bu. Saya hanya ingin mencoba." Beberapa staf saling berpandangan, ada yang menahan tawa, ada yang merasa iba. Dingin, Sinta mendekatkan wajahnya. "Dengar baik-baik, Maman. Ini dunia nyata. Di sini,
Kemampuan dinilai dari gelar dan pengalaman, bukan dari keberanian asal bicara. Maman menunduk sebentar, tapi kemudian menatap balik dengan keyakinan yang tak biasa. Saya tahu, tapi terkadang keberanian dan niat tulus bisa menghasilkan sesuatu yang bahkan gelar tinggi pun tidak mampu, katanya tenang. Sinta terkekeh, sebuah tawa mengejek yang membuat udara terasa lebih dingin. Niat tulus tidak akan menyelamatkan serverku, Maman. Ini serangan internasional, bukan game warnet murahan. Maman tetap tak goyah. Berikan saya 15 menit. Bila saya gagal, saya akan pergi dan tidak akan ganggu lagi. Sinta terdiam sejenak, antara kesal dan heran dengan keberanian lelaki sederhana itu. Aku tidak suka orang bodoh yang sok pintar, ucap Maman pelan. Dan aku juga tidak suka orang pintar yang meremehkan yang kecil. Kata-kata itu menghantam tepat ke gengsi Sinta. Semua menahan napas. Ekspresi Sinta mengeras. Lalu, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin penuh tantangan. Baiklah, OB jenius, katanya pelan. Aku beri kau kesempatan. Bukan karena aku percaya, tapi karena aku ingin buktikan betapa konyolnya dirimu. Ia melangkah makin dekat, jarak mereka kini hanya 1 meter. Tatapan mereka bertemu, satu angkuh, satu teguh. Kalau kau benar-benar bisa menghentikan serangan ini, Sinta berbisik tajam. Aku akan memberi apapun yang kau mau. Termasuk, menjadi istrimu. Seluruh ruangan terbelalak. Beberapa menatap Maman tak percaya. Sebagian menutup mulut menahan teriakan. Yang lain terpaku seperti patung. Namun Maman tetap diam. Hanya matanya yang menyiratkan keterkejutan, sekaligus tekad besar. Bagaimana? Tantang Sinta. Kau berani menerima? Maman mengangguk mantap. Baik, Bu. Saya terima. Jangan menyesal, OB kecil. Saya hanya ingin menepati janji saya kepada diri saya sendiri, untuk tidak takut mencoba, jawabnya. Sinta berbalik, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan Jakarta yang megah. Cahaya matahari sore memantulkan siluet tubuhnya yang tegak dan dingin. Mulai sekarang, ucapnya tanpa menoleh. Permainan dimulai. Ia menatap kota dari ketinggian, lalu menoleh sedikit ke arah Maman. Aku ingin lihat, sejauh mana kau bisa melawan dunia yang selama ini hanya kau lihat dari bawah meja kantor. Maman menarik napas panjang sebelum melangkah ke depan komputer utama. Di belakangnya, para karyawan masih memperhatikannya dengan campuran rasa heran, iba, dan keraguan. Sementara itu, Sinta berdiri dengan kedua tangan terlipat di dada, memandangnya dengan senyum meremehkan yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam hati, Sinta yakin lelaki itu akan gagal dalam hitungan menit. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tak bisa sepenuhnya menolak. Entah sikap menantang dari seorang office boy, atau rasa penasaran yang mengusik egonya. Ia ingin melihat, sampai sejauh mana keberanian seorang OB berani menantang langit. Di layar, huruf merah terus berkedip menampilkan pesan darurat. Hack attempt detected, 87% sistem failure. Dan di ruangan megah itulah, seorang wanita kaya yang hidupnya dipenuhi kesombongan dan seorang pria sederhana yang pernah kehilangan mimpinya, memulai pertarungan yang akan mengubah nasib mereka. Ruang kerja utama PT Nusantara Tech kini tak berbeda dari medan perang. Cahaya monitor berkedip-kedip cepat, alarm sistem terus meraung, dan para karyawan berlarian mencoba menyelamatkan data yang tersisa. Namun serangan siber itu tidak berhenti, semakin kuat menembus lapisan keamanan perusahaan satu persatu. Di tengah kekacauan itu, Maman duduk di kursi eksekutif mahal yang kontras dengan seragam abu-abunya yang lusuh. Jemari tangannya menari cepat dan presisi di atas keyboard, dengan ritme seperti seseorang yang sudah lama berkutat dalam dunia ini. Kini semua mata tertuju padanya. Tak ada lagi tawa mengejek. Tapi masih ada sorot tak percaya bahwa seorang office boy bisa melakukan apa yang mereka sendiri gagal lakukan. Dia cuma OB. Mana mungkin bisa perbaiki sistem serumit ini? Bu Sinta pasti cuma ingin memberinya pelajaran biar kapok, bisik seseorang di sudut ruangan. Namun di sisi lain, Sinta tetap berdiri tegak di belakang Maman.
Sikapnya masih menunjukkan arogansi, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa heran yang mulai muncul. Ia menyaksikan setiap gerakan Maman, dan diam-diam mulai mempertanyakan penilaiannya sendiri. Di layar, Maman membuka struktur database lama perusahaan. Ia menemukan sebuah celah lawas yang selama ini tak pernah tersentuh, sebuah backdoor yang dibiarkan terbuka bertahun-tahun karena dianggap sudah tidak berguna. Aku tahu lubang ini, gumam Maman pelan, fokus pada layar. Hacker ini paham betul sistem lama yang dipakai saat perusahaan baru berdiri. Sinta mencibir. Kau bicara seolah lebih pintar dari orang-orang yang kubayar ratusan juta. Saya dulu sempat bantu bangun sistem seperti ini di kampus. Bu, jawab Maman tanpa menoleh. Saya tahu bagaimana cara berpikir orang yang ingin menghancurkannya. Keheningan menyelimuti ruangan. Sinta tidak menjawab. Tapi ia mulai menyadari bahwa lelaki di depannya ini bukan sekadar obe rendahan. Menit demi menit berlalu. Kode-kode hijau membanjiri layar seperti hujan angka yang tak ada hentinya. Tiba-tiba, alarm berbunyi lebih keras. Sistem keuangan mulai terkena dampak, teriak salah satu staf. Mereka sudah masuk ke server utama transaksi internasional. Sinta menoleh cepat pada Maman. Kini suara angkuhnya berubah menjadi tekanan. Kau dengar? Kalau sistem itu jatuh, kita bisa kehilangan miliaran rupiah dalam hitungan menit. Saya tahu, Bu, jawab Maman dengan tenang. Tapi panik tidak membuat kerja kita lebih cepat. Jawaban itu membuat Sinta terdiam, karena ketenangan Maman justru menghentikan kepanikannya sendiri. Listrik tiba-tiba berkedip. Pendingin server mati sebentar. Komputer-komputer restart otomatis. Situasi kembali memanas. UPS turun. Kalau listrik padam, data bisa rusak. Cepat panggil teknisi. Tapi Maman tak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Ia mengaktifkan bypass daya manual, memberi pasokan sementara agar server tidak mati total. Satu persatu karyawan memandangnya dengan mata melebar kagum. Astaga! Dia bahkan paham sistem kelistrikan server. Dia ini, siapa sebenarnya? Sinta menggigit bibir. Untuk pertama kalinya, gengsinya goyah. Siapa kau sebenarnya? Maman? Gumamnya tanpa sadar. Saya cuma orang yang dulu pernah bermimpi jadi seperti kalian. Bu, jawabnya masih fokus bekerja. Tapi hidup, kadang memaksa kita belok ke arah yang tidak pernah kita rencanakan. Beberapa tombol terakhir ditekan cepat. Maman menarik napas, menatap layar dengan serius. Firewall baru saya aktifkan. Tapi hanya bertahan 5 menit. Setelah itu, kita harus temukan sumber serangannya. 5 menit? Sinta hampir berteriak. Itu terlalu cepat. Cukup, kalau kita tetap berkepala dingin. Jawabannya pendek, tapi penuh keyakinan. 5 menit itu terasa seperti 5 jam. Maman terus bekerja, melacak alamat IP penyerang, memutus skrip berbahaya, menutup celah satu persatu. Setiap berhasil mengatasi masalah, 2 masalah baru muncul lagi. Namun ia tidak menyerah. Keringat menetes dari keningnya ke keyboard. Matanya memerah, tapi tak berkedip. Ia kini seperti tengah bertarung melawan musuh yang tak terlihat. Sinta, yang sebelumnya hanya berdiri jauh, kini melangkah mendekat. Ia mengamati layar, melihat kode yang bahkan sebagian besar staf IT-nya tidak paham. Setiap baris kode adalah bukti bahwa ia telah meremehkan orang yang salah. Kenapa kau berhenti kuliah dulu? Tanya Sinta tiba-tiba, suaranya lebih lembut. Karena saya harus memilih, jawab Maman perlahan. Bayar biaya rumah sakit ayah saya atau bayar semesteran? Ia tersenyum getir. Dan saya pilih untuk tetap hidup, Bu. Sinta tak membalas. Kali ini tak ada senyum sinis. Tak ada ejekan. Hanya keheningan yang membeku. Waktu hampir habis. Di layar utama, indikator merah perlahan berubah menjadi kuning. Pertanda bahwa sistem mulai kembali stabil. Maman mempercepat gerakan jemarinya, lalu menekan satu tombol terakhir. Firewall sekunder aktif. Jalur serangan tertutup total.
Mendadak, alarm berhenti. Ruangan yang sejak tadi penuh suara kepanikan kini menjadi hening. Hanya napas kelelahan para karyawan yang terdengar. Maman melepas tangannya dari keyboard. Layar besar kini berubah hijau, tanda bahwa server kembali aman. Salah satu staf memecah keheningan, berteriak lega. Servernya aman, data tidak hilang. Suara kecil spontan terdengar, beberapa hampir meneteskan air mata karena lega. Namun Sinta tetap diam. Ia menatap layar, lalu pandangannya beralih pada Maman yang kini duduk lemas di kursi eksekutif mahal itu. Sinta melangkah mendekat. Suaranya terdengar dingin, tapi kali ini ada nada yang berbeda, sedikit bergetar. Bagaimana kau bisa tahu jalur serangan itu? Saya hanya membaca jejaknya, Bu, jawab Maman tanpa ragu. Hackernya memakai logika lama. Sama seperti orang yang dulu membangun sistem ini pertama kali. Sinta menatapnya lama. Bukan lagi tatapan meremehkan, tapi tatapan bingung dan terkesan kagum. Namun egonya masih lebih tinggi daripada rasa kagumnya. Jangan terlalu bangga, ujarnya menahan gengsi. Akhirnya kau mungkin hanya beruntung. Saya tidak butuh keberuntungan, Bu, jawab Maman pelan namun tegas. Saya hanya butuh kesempatan. Sinta terdiam. Ia menatap layar yang kini sepenuhnya normal, tapi pikirannya justru tak tenang. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah, sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Rasa kagum, rasa penasaran, dan sedikit rasa takut. Takut karena seorang OB yang ia hina barusan bisa membuatnya kehilangan kata-kata. Malam turun di Jakarta. Dari balik jendela lantai 23, lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang letih. Namun suasana di ruang kerja Nusantara Tech masih panas. Beberapa komputer masih menyala dengan deretan kode rumit di layarnya. Pendingin ruangan bekerja keras, tapi udara tetap terasa menegangkan. Maman masih duduk di depan server utama. Tubuhnya membungkuk, keringat menetes dari pelipisnya ke lantai marmer yang mengilap. Sudah berjam-jam ia bekerja memperbaiki kerusakan sistem yang sempat jebol parah. Ia tak peduli waktu, tak peduli lapar. Satu hal menguasai pikirannya. Jangan biarkan sistem ini jatuh lagi. Sinta juga belum pergi. Ia duduk di kursi megahnya, menatap Maman dalam-dalam. Tatapannya kini berbeda, tak ada sinis, tak ada meremehkan. Yang ada hanya rasa kagum, yang mati-matian ia sembunyikan. Kenapa kamu masih di sini? Tanya Maman pelan tanpa menoleh. Saya yang harusnya bertanya itu, jawab Sinta dingin. Kenapa kamu belum pulang? Karena kalau sistem ini jatuh lagi, saya tidak akan bisa tidur. Kau cuma OB. Tidak ada yang akan menyalahkanmu kalau ini gagal. Maman tersenyum tipis. Itu dia, Bu. Karena saya OB, saya justru tidak punya alasan untuk menyerah. Sinta terdiam. Kalimat itu menusuk bagian dirinya yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Ia berdiri, berjalan ke jendela besar. Cahaya kota memantul pada wajahnya yang angkuh namun tampak lelah. Dulu, saat aku memulai bisnis ini, suaranya merendah. Aku juga sendirian. Semua orang menertawakan idenya. Mereka bilang wanita tidak cocok memimpin perusahaan IT. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca. Tapi aku buktikan mereka salah. Hening sejenak. Lalu Sinta berbisik lirih. Tapi mungkin, dalam proses itu, aku lupa jadi manusia. Maman menoleh sekilas. Di hadapannya, bukan lagi ratu sombong yang selalu benar, melainkan seorang wanita yang berusaha keras terlihat kuat. Setiap orang punya luka, Bu, kata Maman pelan. Hanya saja, ada yang menyembunyikannya di balik kesombongan. Ada yang menyembunyikannya di balik senyuman. Sinta menatapnya kembali. Kau bicara seakan pernah hidup di dua dunia. Saya pernah, Bu. Maman menarik napas. Dunia mimpi dan dunia kenyataan. Ia memandangi layar yang menampilkan log data. Saya dulu anak kampung. Ayah saya montir, ibu jualan gorengan.
Saya suka komputer sejak kecil. Saat teman-teman main bola, saya justru suka bongkar CPU rusak dari warnet. Sinta mendengar dalam diam, walau wajahnya tetap datar, matanya berubah. Saya kuliah teknik informatika. Saya ingin bantu banyak orang lewat teknologi. Tapi, ayah saya kena stroke waktu semester 3. Semua uang habis untuk rumah sakit. Dan saya harus berhenti kuliah untuk bekerja. Ia tersenyum getir. Kerjaan pertama saya ya, jadi OB di sini. Hening jatuh lagi. Sinta menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Bukan karena perusahaan hampir hancur. Tapi karena ia meremehkan seseorang yang ternyata telah berjuang lebih keras daripada dirinya sendiri. Aku tidak tahu, ucap Sinta pelan. Aku tidak tahu kamu punya cerita seperti itu. Tidak banyak orang peduli dengan cerita, Bu, jawab Maman dengan mata tetap ke layar. Dunia hanya peduli dengan hasil. Sinta memejamkan mata. Kata-kata itu seperti tamparan yang meluruhkan benteng keangkuhan yang selama ini ia bangun. Ia menatap Maman lagi, melihat pemuda yang masih berjuang walau sudah dijatuhkan hidup berkali-kali. Sementara ia sudah terlalu lama lupa arti perjuangan dari bawah. Kalau aku di posisimu, Sinta berbisik, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Maman menjawab tanpa ragu. Kalau saya di posisi ibu, mungkin saya juga lupa bagaimana rasanya jatuh. Sinta diam, tidak marah. Karena kalimat itu benar adanya. Ada keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi pemisah antara atasan dan bawahan. Melainkan sebuah jeda di mana tembok status tiba-tiba runtuh. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Hampir semua karyawan telah pulang. Namun dua sosok masih bertahan, sang pemilik perusahaan, dan sang office boy yang kini menjadi harapan. Suara kipas pendingin server terus berdengung, berpadu dengan dentingan pelan dari keyboard yang masih ditekan Maman tanpa henti. Tiba-tiba layar besar di dinding memunculkan pesan. Data restore complete, all system stable. Maman menatap layar itu dalam-dalam, lalu menarik napas yang terasa seperti ia tahan sejak berjam-jam. Sudah aman, Bu. Semua sistem kembali normal, ucapnya lirih. Sinta berjalan mendekat. Ia berdiri tepat di belakang kursi yang diduduki Maman. Kau melakukannya lagi, katanya pelan. Saya cuma bantu sedikit, Bu. Semua ini berhasil karena tim juga, balas Maman merendah. Tidak usah merendah, jawab Sinta dengan suara yang jauh lebih lembut dari biasanya. Kau tahu, aku tidak pernah kagum pada siapapun di kantor ini. Tapi malam ini, aku kagum padamu. Maman terdiam, tak tahu harus merespons apa. Sinta menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berbalik menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berkata dengan nada yang bahkan ia sendiri sulit percaya berasal dari dirinya. Kau tahu, Maman, selama ini aku pikir uang bisa membeli segalanya. Tapi malam ini aku belajar, ketulusan jauh lebih kuat daripada kesombongan. Ia membuka pintu. Besok pagi datang lebih awal. Aku ingin kau bantu tim IT resmiku. Kita punya banyak hal yang harus diperbaiki. Pintu tertutup. Maman hanya bisa memandangi kepergian wanita itu, dan untuk pertama kalinya ia merasakan masa depan yang berbeda. Karena kadang, orang yang paling meremehkanmu akan menjadi orang yang paling menghormatimu setelah melihat siapa dirimu sebenarnya. Sistem Nusantara Tech kini kembali berdenyut stabil. Dan di hati dua manusia itu, sesuatu ikut tumbuh. Bukan cinta, bukan ambisi, namun rasa saling menghargai, yang lahir dari luka dan perjuangan. Pagi pun datang. Langit Jakarta tampak kelabu, hujan rintik-rintik membasahi jendela Nusantara Tower. Namun suasana di lantai 23 jauh lebih kelam dari cuaca di luar. Kabar buruk kembali menyambar. Hacker yang kemarin menyerang, muncul lagi. Lebih besar, lebih cepat, lebih canggih. Sistem cadangan yang baru pulih kini mulai memberi tanda bahaya. File penting perusahaan terkunci satu persatu. Para karyawan panik, sebagian hampir menyerah.
Bu Sinta. Mereka menyerang lewat port internasional. Enkripsi kita belum siap. Kita butuh waktu. Terlambat. Server keuangan sudah crash. Sinta berdiri tegak di tengah ruangan. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha tetap kuat. Tenang. Lakukan baku. Sebelum kalimatnya selesai, seluruh layar padam. Semua komputer mati sekaligus. Hanya satu pesan besar terpampang di layar utama. Welcome back Nusantara. Let's play again. Ruangan langsung senyap. Hanya suara hujan yang terdengar dari balik kaca. Sinta terpaku. Dadanya serasa diremas ketakutan. Perusahaan kebanggaannya kembali jadi permainan orang asing. Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari belakang. Saya tahu siapa yang mereka incar. Semua menoleh. Maman berdiri di ambang pintu, masih dengan seragam abu-abunya. Sebuah laptop kecil ia bawa erat di tangan. Sinta menatapnya, bukan lagi sebagai OB, tapi sebagai penyelamat terakhir. Kau yakin bisa, Maman? Saya nggak yakin, Bu, katanya jujur. Tapi saya nggak mau diam. Ia melangkah ke depan dan duduk di kursi utama. Keyboard kembali hidup. Deretan kode muncul berkejaran di layar. Suara ketikan memecah ketegangan ruangan, seperti genderang perang. Serangan ini bukan sembarangan, Bu, kata Maman dengan rahang mengeras. Ini buatan kelompok besar. Mereka sudah lama pantau celah kita. Pantau? Dari dalam. Sinta menatap ngeri. Iya, jawab Maman. Artinya, ada pengkhianat di perusahaan ini. Karyawan saling pandang penuh curiga. Namun Maman tak boleh bersikap emosional. Tangannya terus bekerja melacak jalur serangan. Deru napas para karyawan serasa berhenti menunggu keajaiban itu terjadi lagi. Apa yang membuatmu yakin bisa lakukan ini semua? Tanya Sinta perlahan. Karena saya pernah gagal, Bu, jawab Maman lirih, masih fokus pada layar. Dan saya tahu rasanya kehilangan sesuatu yang kita bangun dengan susah payah. Saya tidak mau ibu merasakan itu. Sinta terdiam. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, seseorang berjuang demi dirinya bukan karena uang. Tiba-tiba, layar utama menyala terang. Satu persatu sistem kembali hidup. Tanda merah berubah hijau. Semua orang terpana menatap keajaiban di depan mata. Server utama aktif lagi. Data recovery jalan normal. Firewall ganda berhasil menutup celah. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Beberapa karyawan sampai menangis lega. Tapi Maman masih fokus. Ia mengetik satu perintah terakhir. Menutup perang digital itu dengan satu kalimat di layar. Connection terminal. Semua berdiri, berdecak kagum. Ada yang bertepuk tangan keras. Ada yang memeluk satu sama lain karena selamat. Sementara Sinta hanya berdiri menatap layar. Dunia yang hampir hancur beberapa menit lalu, kini kembali aman. Diselamatkan oleh seorang office boy yang dulu ia hina di depan semua orang. Maman berdiri perlahan, mematikan laptop kecilnya, kemudian menunduk sopan. Selesai, Bu. Sinta memandangnya cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkahnya pelan mendekat, hingga berhenti tepat di depan lelaki itu. Kau benar-benar melakukannya. Tidak, Bu, jawab Maman dengan tatapan tulus. Kita melakukannya bersama. Sinta terus menatapnya, dan untuk pertama kalinya, sebuah senyum muncul di wajahnya. Senyum yang bukan lagi penuh arogansi, tapi kehangatan. Seluruh karyawan yang menyaksikan detik itu terdiam. Mereka semua tahu, hal besar baru saja terjadi. Bukan hanya soal penyelamatan perusahaan, tetapi penyelamatan harga diri seseorang. Sinta mengulurkan tangannya. Maman, mulai hari ini, kamu bukan OB lagi. Aku ingin kamu pimpin tim keamanan siberku. Maman terkejut. Bu, saya? Kau sudah buktikan kemampuanmu. Dan aku tidak akan membiarkan bakat sebesar ini terkubur hanya karena seragammu berbeda.
Riuh tepuk tangan memenuhi ruangan. Sebagian karyawan sampai berkaca-kaca bangga melihat perubahan itu. Maman tersenyum kecil sebelum menjawab. Saya terima, Bu. Tapi dengan satu syarat. Sinta mengernyit. Syarat? Kalau suatu hari saya jadi sombong, tolong ingatkan saya bahwa saya dulu cuma OB. Sinta menatapnya, lalu tertawa kecil. Tentu, Maman. Dan kalau aku mulai sombong lagi, tolong ingatkan aku juga bahwa aku pernah kalah oleh seseorang yang dulu membersihkan lantai kantorku. Suasana mendadak hangat. Semua tertawa lega. Di luar, hujan berhenti. Cahaya matahari menembus awan dan jatuh tepat ke wajah dua orang yang kini berdiri berdampingan. Seorang wanita kaya yang pernah arogan, dan seorang pria sederhana yang dulu diremehkan. Hari itu, bukan hanya sistem Nusantara Tech yang terselamatkan, tapi juga dua hati yang sebelumnya terpisah oleh kesombongan dan status. Sinta memandang Maman sekali lagi lalu berbisik. Kau ingat tantanganku waktu itu? Tentang permintaan apapun yang kamu mau. Maman mengangguk pelan. Saya ingat, Bu. Tapi saya tidak mau apa-apa. Kau yakin? Saya sudah mendapatkan apa yang saya mau. Jawabnya, kesempatan. Dan ruangan yang dulu penuh tawa penghinaan, kini hanya menyisakan keheningan penuh makna. Karena hari itu, keajaiban benar-benar terjadi. Bukan di dunia maya, tapi di hati manusia yang akhirnya belajar saling menghargai. 2 minggu kemudian, sejak kejadian besar itu, nama Nusantara Tech menjadi buah bibir di seluruh media. Dari perusahaan yang hampir hancur, kini berubah menjadi simbol kebangkitan keamanan digital di Indonesia. Semua orang membicarakan satu sosok. Seorang office boy yang menyelamatkan perusahaan raksasa. Namun, ada satu orang yang justru paling banyak diam. Sinta Larasati. Ia berdiri di depan jendela kantornya, memandang langit senja Jakarta. Wajahnya kini lembut, tak lagi dipenuhi angkuh seperti dulu. Di sudut ruangan, televisi menyiarkan berita. Berkat seorang karyawan bernama Maman, yang kini diangkat menjadi kepala divisi keamanan digital. Sinta menarik napas panjang. Ada sesuatu yang menekan dadanya. Bukan soal pekerjaan, tapi soal janji yang ia ucapkan dulu dalam kesombongan. Aku bilang, apapun yang dia minta. Bahkan, aku akan jadi istrinya. Sinta tertawa pelan, namun dengan mata yang basah. Ucapan yang dulu cuma ejekan, kini justru menjadi janji yang menghantui. Pintu kantor diketuk pelan. Maman masuk dengan kemeja sederhana dan senyum rendah hati. Permisi, Bu. Semua sistem sudah stabil. Tim baru siap beroperasi penuh. Sinta berbalik dan menatapnya lama. Terima kasih, Maman. Kalau bukan karena kamu, perusahaan ini mungkin tinggal nama. Maman tersenyum kecil. Yang penting kita belajar, Bu. Saya sendiri tidak pernah menyangka bisa berada di posisi ini. Saat ia hendak pergi, Sinta menahan. Maman. Ia terlihat menunduk sebentar, menyusun kalimat di dalam hati. Aku pernah berjanji sesuatu padamu. Tentang hadiah yang kamu mau. Tentang aku. Suasana berubah sunyi. Detik jam dinding terasa begitu keras terdengar. Sinta mendekat, suaranya bergetar. Waktu itu aku bicara dengan kesombongan. Aku pikir tidak mungkin ada seorang OB yang bisa mengalahkan sistem timku. Tatapannya melembut. Tapi kau bukan hanya menyelamatkan perusahaan ini. Kau juga membuka mataku, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seragamnya. Ia menahan napas. Saya sadar, saya terlalu tinggi menatap langit, sampai lupa bahwa bintang paling indah justru ada di dekat tanah. Maman menunduk, lalu berkata pelan namun tegas. Bu Sinta, saya tidak pernah menyimpan dendam. Bagi saya, dipercaya lagi sudah cukup. Saya tidak butuh balasan. Tapi aku ingin menepati janjiku. Potong Sinta cepat. Aku ingin menghormati perjuanganmu. Maman menatap matanya. Kalau begitu, tolong jangan panggil saya, kamu, lagi.
Bu. Lalu apa? Tolong panggil nama saya. Seperti teman. Sinta tersenyum kecil. Baiklah, Maman. Ada kehangatan pada nama itu. Sederhana, tapi begitu dalam. Untuk pertama kalinya, Sinta merasa berbicara bukan dengan bawahan, tapi seseorang yang sejajar. Seseorang yang mengajarkannya arti rendah hati. Beberapa hari kemudian, aula utama Nusantara Tech dipenuhi ratusan wartawan. Lampu kamera, mikrofon, dan sorotan publik tertuju ke panggung. Sinta berdiri di podium. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di sebelahnya, Mam berdiri, seorang pria dengan jas hitam sederhana. Tatapannya tetap tenang. Sinta membuka pidatonya dengan suara lembut, namun penuh wibawa. Teman-teman media, kolega, dan seluruh keluarga besar Nusantara Tech. Hari ini aku berdiri di sini bukan sebagai CEO yang dipuji sukses, tapi sebagai seseorang yang baru saja belajar arti sejati dari kerja keras dan ketulusan. Ia menoleh pada Maman yang berdiri di sebelahnya. Tatapannya hangat, benar-benar berbeda dari tatapan masa lalu. Aku pernah meremehkan seseorang hanya karena statusnya. Lanjutnya, nada suaranya bergetar. Tapi orang itu justru menyelamatkan seluruh mimpi yang selama ini kubangun. Blitz kamera menyala bertubi-tubi ke arah Maman. Nama pria itu adalah Maman, ucap Sinta lantang. Dulu ia hanya seorang office boy. Namun hari ini, aku umumkan ia resmi menjadi Direktur Keamanan Teknologi di Nusantara Tech. Seketika ruangan pecah oleh tepuk tangan meriah. Namun Sinta belum selesai. Ia menatap Maman lama, seolah menimbang setiap kata. Dan satu hal lagi, ucapnya pelan, namun terdengar jelas hingga baris paling belakang. Di depan semua orang di sini, aku ingin menepati janjiku. Bukan karena hinaan masa lalu, tapi karena rasa hormat dan kekaguman. Aula langsung sunyi. Para kamera fokus hanya pada satu titik, Sinta dan Maman. Sinta menarik napas, lalu menatap mata Maman dengan keberanian yang baru saja ia temukan dalam dirinya. Maman, tuturnya, maukah kau mendampingiku? Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai seseorang yang telah menyelamatkan hidupku dan hatiku. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Beberapa wartawan terperangah tak percaya akan apa yang baru terjadi. Maman terdiam. Ia menatap Sinta bukan dengan kesombongan ataupun bangga, melainkan dengan ketulusan yang sama sejak hari pertama. Ia tersenyum pelan. Bu Sinta, jika ini tentang janji, anggap saja semuanya sudah lunas. Tapi ia menambahkan, dengan suara yang nyaris bergetar. Namun kalau ini tentang hati, saya takut, saya belum pantas. Sinta menatapnya dalam diam. Kemudian sebuah senyum lembut muncul di bibirnya, diikuti tetesan air mata yang jatuh perlahan. Mungkin memang belum sekarang, ucapnya tulus. Tapi janji ini akan selalu kusimpan. Karena kamu telah mengajarkanku sesuatu yang tak pernah diajarkan siapapun. Ia menarik napas terdalamnya. Tentang rendah hati, dan tentang kemanusiaan. Tepuk tangan meriah kembali memenuhi aula. Semua yang hadir bangkit berdiri memberi penghormatan. Sinta menutup matanya sejenak. Ia tersenyum di tengah sorotan kamera, bukan sebagai penguasa yang menang, tetapi sebagai manusia yang akhirnya mengerti apa arti menghargai orang lain. Hari itu, Nusantara Tech tidak hanya dikenal sebagai perusahaan yang bangkit dari kehancuran, tapi juga sebagai tempat terlahirnya sebuah kisah yang menyentuh banyak hati. Tentang wanita kaya yang belajar untuk menundukkan egonya. Tentang lelaki sederhana yang menunjukkan arti kebesaran sejati. Dan tentang sebuah janji yang mungkin tidak pernah benar-benar dilupakan. Di balik tepuk tangan dan gemerlap lampu kamera itu, Maman dan Sinta saling bertukar senyum. Tak ada kata terucap. Namun keduanya tahu, ada beberapa janji yang tak perlu lagi diucapkan untuk tetap hidup selamanya.